Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah Jum'ah, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah, dan ampunan untuk kita semuanya. Bawaan dasar manusia lahir itu sehat, karena secara sebab sumber penyakit ada di perut. Sementara bayi isi perutnya steril, sari-sari makanan yang dikonsumsi oleh sang ibu itu pasok menunya, makanya ketika lahir sehat. Alam raya yang kita tempati pun juga sama, sehat. Kalau tidak percaya silahkan pergi ke gunung, ke hutan yang belum ada penduduknya, gimana hawanya? Dingin, sejuk, segar. Itu bawaan dasar. Di dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga pengen sehat. Makanya Islam membimbing kepada kita semuanya untuk menjaga kesehatan, entah kesehatan iman maupun kesehatan Islam. Karena ketika dilihat dari dampaknya, iman membuahkan aman, Islam membuahkan keselamatan. Itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu dari kamu sampai tetangganya aman. Itu tanda keimanan membuahkan aman, itu sehat. Demikian juga keislaman. Pesan Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimun mil lisanih wa yadih. Orang dikatakan keislamannya benar, apa tandanya? Lingkungannya yang mereka juga muslim, mereka selamat dari gangguan tangan dan lisan. Maka apabila masyarakat memiliki tanda-tanda keimanan, memiliki tanda-tanda keislaman, akan tetapi enggak terdapat keamanan, enggak terdapat keselamatan, berarti di situ sedang diisi oleh asap.
gunung yang segar kok berasap. Akhirnya mempengaruhi pernafasan, tidak sehat, bisa bahaya. Lalu bagaimana penanggulangannya? Maka jawabnya sudah ada pada kaidah asap itu sendiri. Ada asap, pasti ada apinya. Maka jangan sibuk menghalau asap. Gak mampu kita, karena ruangannya telah dipenuhi oleh asap. Mau kita halau kemana? Kita hirup, justru rongga kita malah penuh dengan asap. Kita tiup malah madul-madul, gak karuh-karuan. Apa langkah yang ada? Cari apinya, matikan. Cari apinya, matikan. Cari air, guyur. Karena alma yudfi'un nar. Air itu memadamkan api. Ini pemahaman yang seolah menjadi kaidah. Dengan melihat peristiwa alam sudah cukup memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Berkaitan masalah ini, ada satu nukilan ayat. Allah firmankan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Merajalelanya kerusakan yang terjadi di daratan maupun di lautan. Itu semua adalah dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Bila rusak itu namanya asap, apinya adalah dosa. Maka apabila tidak mau mengalami kerusakan, berhentilah dari dosa. Lingkungan yang sedang kita jalani sekarang kayaknya masih biasa. Ditanya aman, alhamdulillah. Ditanya sehat, alhamdulillah. Ditanya cukup rezekimu, alhamdulillah. Sehingga kita mau apa mudah, membaca mudah, beramal mudah, berdakwah mudah, tidur pun pulas. Tapi tidak semua tempat yang sedang kita jalani, tidak semua tempat di sana-sana seperti yang kita jalani. Ada tempat-tempat tertentu yang bergolak, berat, mencekam. Entah itu mungkin berkaitan dengan pemerintahan, ada yang menggoyang. Berkaitan harta dijadikan barang rebutan. Atau musibah alam, entah itu banjir seperti hari-hari ini yang ada di Bali, atau di tempat yang lain, atau longsor, atau gempa, atau gunung meletus, itu masuk kategori asap. Tidak ada hanya begitu saja. Semisal daerah yang kekeringan, tidak semata hujan tidak turun, tetapi di sana ada apinya. Apa itu? Bila masyarakat sudah gigir tidak mau berzakat, akhirnya kita kerja sembarangan segala cara yang haram-haram. Andaikan mereka kaya mau zakat dari harta yang haram, gak bakal diterima. Saya kerja haram sebagai periba, nanti akan saya zakati jadi suci. Tidak bisa. Saya sebagai koruptor, perampok, hartaku banyak supaya suci, saya zakati. Tidak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Oleh itu baik, tidak nerima kecuali yang baik. Caranya ya matikan apinya. Bila hartanya mau suci, ya kerjanya yang halal. Maka apabila masyarakat sudah tidak mau berzakat, berarti rakus dunia sampai zakat gak dikeluarkan.
sehingga semua kerja yang haram dikerjakan. Apa resikonya? Ditahan hujan dari langit. Andaikan bukan memenuhi haknya binatang yang mereka tidak dosa, niscaya tidak dikucuri hujan. Itu ada asap, ada api. Siapa yang tidak mau kena asap, api matikan. Kalau gitu apa solusi yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan masalah di atas? Ada asap, ada api. Nggak mau berasap, matikan api. Berkaitan ini satu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza tabayatum bil ainah wa akhatum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad salatu alaikum zullan la yuntazau minkum hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahih. Bila kalian sudah memberlakukan sistem ainah, yaitu riba, mendapatkan harta dengan cara haram. Riba itu bergaya membantu tapi mencekik, sehingga semua cara dikerjakan bukan semata cara yang jelas-jelas haram, merampok, membunuh, sampai menggunakan cara yang seolah lembut menolong, riba contohnya. Maka apabila mereka sudah menghalalkan segala cara semata cari harta, nggak peduli, la yubali min aina akhodal mal minal hal minal haram, nggak mikir hal atau haram, ini sudah mendominasi. Ini api. Bila kalian demikian, lalu kalian memegang ekor sapi. Sapi itu dikenal binatang yang tidak berakal. Walaupun punya otak tapi tidak berakal. Ketika dilepas pulang saja nggak tahu mana rumahnya. Sementara kalian memegang ekornya. Berarti kalau gitu pemimpinnya adalah pemimpin yang tidak berakal, anak buah sapi. Resikonya apa? Ya gelek teledong atau disabut oleh ekornya, atau nggak cocok tendang oleh kaki. Ternyata itu masih kamu perbuat. Kalian memegang ekor sapi. Itu sengaja mengambil pemimpin yang akalnya tidak punya fungsi. Itu diantara hikmahnya. Demikian juga kalian ridho dengan bercocok tanam. Artinya dunia kamu suburkan hanya semata untuk mencari harta, bukan subur dengan ilmu, bukan subur dengan amal, bukan subur dengan zikir, bukan subur dengan amal soleh, tapi semata subur dengan keduniaannya. Dan kalian tinggalkan jihad. Kepada urusan akhirat nggak ada jihad, nggak ada kesungguhan. Jihad maknanya mengerahkan tenaga sampai payah. Jihad yang hak adalah cari ilmu sampai payah. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, pemahaman para sahabat, diamalkan. Ilmu dikatakan ilmu itu lebih beramal, sehingga akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, kerjanya juga benar, sehingga tidak ada kerja haram, nggak ada perzinaan, perjudian, korupsi. Berbaju pun coba rapat baik. Itu diantara tanda kebenaran. Jihad beramal, lalu berdakwah juga bagian dari jihad. Sabar ketika berdakwah bagian dari jihad. Dan sabar menghadapi berbagai macam ujian, itu juga bagian dari jihad. Ternyata itu sudah ditinggalkan. Bila 4 perkara sudah menguasai masyarakat, itulah api yang berkobar-kobar. Bisnis dengan riba, memegang ekornya sapi, sibuk bercocok tanam, ditinggalkannya jihad fisabilillah. Apa resikonya? Bila itu digambarkan api nanti akan melahap, meluluh lantakan, akan membakar habis. Kalian akan tertimpa kehinaan.
dan kehinaan itu tidak akan hilang sehingga kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, asap yang ada, permasalahannya memang ada api, dan asap tidak akan hilang kecuali api dimatikan. Maka untuk itu marilah kita kembali kepada agama ini yang akan mematikan api. Kembali kepada ilmu syar'i, ramaikan majelis ilmu, gemarlah membaca dengan ilmu yang benar. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah itu benahi akidah dengan tauhid, lenyapkan kesyirikan. Allah saja yang disembah, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan. Setelah itu makmurkan masjid, dipanggil hayya sholah, berduyunlah. Lebih semangat daripada pitik luwe dipanggil dengan kur pasti mak geruduk. Supaya kita lebih semangat daripada pitik. Kenapa? Kelas kita bukan kelas pitik keluwen, tapi kita pengen berduyun masuk surga Allah Ta'ala. Setelah itu berakhlaklah yang mulia ke masyarakat. Perbagusi hubungan dengan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita. Berdakwahlah, mengajak kepada kebaikan. Kita punya rezeki, berbagilah dan jaga sampai mati. Itu ciri khas Islam yang akan menjadi pemadam api. Apabila itu akan terjadi, maka asap hilang, maka kemakmuran yang akan kita dapatkan. Ingat, ada asap, ada api. Enggak mau berasap, matikan api. Islam adalah pemadam api. Semoga kita paham, kita mendengar. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Barakallahu bil ayati wa bil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiruh. Innallaha wal ghafurur rahim.